وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Aqobah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, terutama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semuanya bisa hadir di tempat yang mulia ini. Pada malam hari ini kembali beliau Bapak Presiden berhalangan ada acara di Temanggung, seperti biasa meminta untuk menggantikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada pertemuan kita. Yang mana hari ini di tanggal 6 bulan Muharram atau tanggal 23 Juli 2023, yang mana di bulan Muharram ini masih termasuk salah satu dari bulan yang mulia. Maka kita harus menghilangkan khurafat atau berita-berita yang dusta dan hal yang lain yang mengatakan bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan keramat atau bulan sial, sehingga orang itu tidak berani untuk berbuat sesuatu, untuk walimahan nggak berani, untuk tanam nggak berani, karena dianggap bulan sial. Nauzubillah, nauzubillah. Padahal ini adalah bulan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kepada dirinya, yang Nabi mengatakan Syahrul Muharram. Ini adalah bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam semoga berlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Jemaah yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang agar amalan kita berpahala, agar amalan kita mendapatkan pahala. Mungkin ada pertanyaan, boleh nggak kita beramal mengharapkan pahala? Boleh kamu buatan bapak-bapak? Boleh. Jadi kita beramal mengharapkan pahala itu boleh. Apakah pamrih? Enggak, itu enggak. Ya pamrih pahala. Kita mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa fungsinya ketika Allah itu menciptakan surga? Kalau bukan kita itu berharap agar kita masuk surga, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa gunanya ketika Allah menciptakan neraka ketika kita tidak berlindung supaya dijauhkan dari neraka? Makanya sangat keliru ketika ada orang yang mengatakan bahwa
boleh beramal mengharapkan surga. Kita tidak boleh beramal karena takut kepada neraka. Kenapa dikatakan ini adalah suatu hal yang keliru? Karena Nabi SAW pun melaksanakan demikian. Nabi SAW pun meminta supaya diberikan surga. Allahumma inni as'aluka jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikanlah aku surga dan saya berlindung dari neraka. Dan bahkan Nabi dalam hadisnya menjelaskan, apabila engkau meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. Di sini menunjukkan bahwasanya bolehnya kita meminta atau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian agar amal itu berpahala, maka tentu harus memenuhi rukun dan syarat di dalam amal. Agar amal itu berpahala, maka harus memenuhi rukun dan syaratnya beramal. Di antaranya dijelaskan bahwasanya rukun beramal, rukun ketika saat kita beramal ada 3. Yang pertama adalah mahabbah, yaitu cinta. Yang kedua adalah khauf, yaitu takut. Yang ketiga adalah roja, yaitu berharap. Cinta kepada siapa? Ya, cinta kepada Allah. Amalan kita itu harus didasari dengan rasa cinta, bukan yang lain. Nah, kemudian di samping kita memberikan rasa cinta kepada Allah dalam beramal, maka kita juga harus mendasari dengan khauf, dengan khauf. Setelah beramal kita tidak boleh tenang-tenang kemudian merasa wah ini amal saya sudah hebat Kita harus khauf, takut. Takut apa? Takut apabila amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menjelaskan orang-orang yang baik, orang-orang yang bersemangat pada kebaikan, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun, walladzina atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka beramal, yang memberi sesuatu, kemudian wa qulubuhum wajilatun, dan hati-hati mereka gemetar, takut. Kenapa gemetar? Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayasrikun wa yaznun?" Apakah mereka ini orang yang berzina? Apakah mereka ini orang pencuri? Kok takut? Maka kata Nabi, "La laisa kadzalik fi Siddiq." Tidak seperti itu wahai Aisyah, anaknya Siddiq. Maka mereka itu adalah orang-orang yang beramal wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Mereka beramal yang banyak dan mereka itu takut apabila amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu berharap atas pahala Allah, berharap ampunan Allah, meskipun kita mungkin sering terjerumus dalam sebuah perbuatan maksiat, sering terjerumus dalam perbuatan dosa, maka ada harapan. Kita berharap atas ampunan Allah, kita berharap pahala dari Allah, kita berharap supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak putus asa. Maka ini adalah sikap yang benar. Makanya salah seorang ulama menggambarkan antara 3 rukun ibadah ini seperti sebuah burung, yang ada kepala dan ada dua sayap. Mahabbah ini ibaratnya adalah kepala, kemudian 2 sayap ini adalah khauf dan roja. Makanya ini sangat-sangat penting. Ketika burung itu tidak ada kepalanya, jelas mati tidak ada kepalanya. Ketika sayapnya hanya 1, maka timpang, maka harus ada semuanya dan harus seimbang. Antara khauf dan roja harus seimbang. Maka dari itu dikatakan bahwasanya orang yang dia beramal hanya semata-mata
didasari atas mahabbah saja, itu adalah orang zindik. Orang zindik seperti orang-orang sufi yang mana amalannya hanya sebatas mungkin bersenang-senang, ya, nyanyian, ya, melalui joget, itu orang-orang sufi, orang zindik, ya, zanadiqah, yang didasari atas dasar mahabbah saja. Kemudian orang yang beramal hanya didasari dengan apa? Dengan rasa takut saja, ya, tidak ada rasa harap, maka seperti orang-orang Khawarij, yang mana orang-orang Khawarij mengatakan bahwasanya seseorang yang melaksanakan satu dosa besar maka dia langsung menjadi kafir, imannya hilang. Ini kata orang Khawarij. Adapun orang yang dia beramal yang hanya mendasari dengan rasa harap saja, ini seperti orang-orang Murji'ah. Makanya orang Murji'ah itu berpendapat bahwasanya seorang yang sudah beriman ketika melaksanakan dosa maka tidak ada bedanya, imannya tetap sempurna. Walhasil alias dikatakan orang yang haji, sholatnya rajin, berhargaannya rajin, itu sama dengan orang berzina dan sebagainya, karena tidak ada kaitannya dengan imannya. Jadi ketika sudah beriman maka bermaksiat apapun itu tidak akan membahayakan imannya. Ini kata orang-orang Murji'ah. Nah, ada pun orang yang memadukan tiga hal dalam beramal, mahabbah, khauf, dan kerja, ini adalah orang mukmin yang sesungguhnya. Baik, kemudian yang kedua harus memenuhi syarat ibadah, yaitu apa? Yaitu al-ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dalam beramal tujuannya karena Allah, dan kemudian mutaba'ah mengikuti contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, atau hal ini karena seorang beramal itu tidak tahu apakah amalnya itu akan mendapatkan pahala atau tidak. Karena yang memiliki atau yang berhak memberikan pahala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya tidak ada yang tahu. Terus gimana? Paling tidak kita bisa mengusahakan dengan usaha-usaha yang maksimal. Paling tidak agar amal kita berpahala, kita bisa mengusahakan dengan usaha-usaha yang maksimal. Atau kita ringkas bahwasanya agar amal kita berpahala harus memperbaiki amalan secara batin dan secara zahir. Baik, itu kalau diringkas seperti itu, ya. Agar amalan kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus memperbaiki batinnya amalan dan zahirnya amalannya. Karena amalan itu ada amalan yang sifatnya batin, ada juga amalan yang sifatnya zahir. Baik, amalan yang sifatnya batin atau dikatakan memperbaiki batin adalah menata niat kita saat beramal, menata niat kita, tujuan kita saat ingin beramal. Bahkan tiga hal, ya. Menata niat kita sebelum beramal. Ketika kita ingin beramal, maka kita harus tanyakan kepada diri kita, kenapa saya ingin berbuat demikian? Apa tujuan saya melakukan demikian? Kenapa saya harus sholat berjamaah? Ditanyakan dalam hidup. Kenapa saya harus bersedekah? Kenapa saya harus melaksanakan ini dan itu? Ditanyakan sebelum kita mulai beramal. Ketika sudah tujuannya, oh ya, saya ingin bersedekah karena saya ingin menolong, dan menolong ini adalah perintah Allah. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka lanjutkan. Berarti dasar kita adalah ikhlas. Ya, kalau tujuannya supaya saya dipuji, apakah ditinggalkan? Enggak. Maka diperbaiki, ya. Diperbaiki sambil diperangi. Niat-niat yang buruk itu diperangi agar tujuan kita betul-betul baik sebelum beramal.
Kemudian di tengah-tengah beramal, di tengah-tengah beramal sudah harus ditata niat kita. Jangan sampai di awal sudah baik, ya. Di awal sudah benar, tapi di tengah-tengah ibadah kita nanti malah ada perubahan. Misalkan kita sholat di masjid, sudah awalnya niatnya baik, awalnya niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di tengah-tengah sholat ada wali kota jamaah di sini. Ada wali kota misalkan perempuan, misalkan laki-laki jamaah di sini ya. Kemudian sholatnya ditambah bagus, ada wali kota yang terus di sholatnya ditambah, ditambah khusyuk ya. Yang sebelumnya mungkin sholatnya sebentar ditambah muajab bacaannya. Nah, maka seperti ini berubah niatnya. Di tengah-tengah amal niatnya sudah berubah. Yang awalnya adalah ikhlas, maka di tengah-tengah ada pamrihnya, ada unsur pamernya, ada ininya dan seterusnya. Maka ini maka bisa menjadikan batal sia-sia amalnya. Nah, kemudian di akhir amalan, sebelumnya sudah menata niat yang baik, sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berpihak kepada yang lain. Kemudian di tengah-tengah amal juga sudah sampai selesai beramal, maka ini juga harus dijaga, harus dijaga. Jangan sampai setelah kita beramal kemudian kita ujub bangga dengan amalan-amalan kita. Ini saya pokoknya orang kampung sini paling banyak nasinya saya. Orang kampung sini paling lama sholat malamnya saya. Seperti itu. Dan kemudian merasa bangga dengan amalannya. Ya ini sudah bisa menghilangkan menggugurkan pahalanya. Maka harus selalu menjaga niat kita agar selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ikhlas meskipun itu adalah amalan hati, meskipun kita seandainya kita mengatakan ikhlas itu belum tentu ikhlas, atau sebaliknya orang ketika dikatakan tidak ikhlas belum tentu tidak ikhlas ya. Tapi paling tidak orang yang ikhlas itu ada asarnya, ada pengaruh-pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Tandanya orang yang ikhlas itu paling tidak dia ketika beramal itu istiqomah. Ketika dipuji atau dicela dia tetap beramal. Gak ada perubahan, gak ada bedanya. Ini adalah salah satu ciri-ciri yang ikhlas. Sebagai contoh misalkan bapak-bapak memberikan nafkah kepada istri, ketika diberi mengucapkan apa? Terima kasih. Kemudian tetap memberi. Nah, pertanyaannya ketika diberi, kita memberi nafkah sebagai suami, dan ketika diberi mungkin istrinya ngomel. Jadi cuma segini gimana sih? Nanti tetap memberi atau enggak, Pak? Nanti tetap memberi atau enggak ya? Kalau seandainya ngomel-ngomel kemudian Pak, kalau itu saya nggak masih nafkah nah, maka ini bisa dikatakan model seperti ini Pak, indikasi itu tidak ikhlas ya. Karena ketika dicela tadi berubah sehingga ditinggalkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang yang ikhlas adalah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Orang yang ikhlas itu adalah ketika dia beramal tidak mengharapkan terima kasih dari orang lain, tidak mengharapkan balasan dan juga tidak mengharapkan terima kasih. Karena niat kita adalah beramal, yang mencatat sebagai dapat pahala apa enggak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya amal kita tidak diterima kasih, tidak dibalas ya, maka tidak mengapa. Karena pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah
sudah mencatatnya, ya. Sudah bernilai kebaikan. Sebaliknya misalkan ibu-ibu masak, ya. Kemudian ketika dimasakin, bapaknya ngomel, kamu kalau masak gak pernah enak ini semua. Kita tetap masak pada. Ya kalau kemudian untuk gak mau masak ya berarti ada indikasi tidak ikhlas. Jadi orang yang ikhlas segala tandanya adalah apabila dipuji atau dicela maka amalnya tetap sama. Begitu pula dalam hal-hal yang lain. Baik, kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian di samping kita memperbaiki amalan yang sifatnya batin, ya, kita juga harus memperbaiki amalan yang sifatnya zahir, yang sifatnya nampak. Karena Nabi SAW juga memberitakan demikian. Misalkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Kira-kira ketika Nabi mengatakan seperti kalian melihat aku salat, yang dilihat itu perkara yang boleh apa batin, Pak? Ketika Nabi mengatakan seperti kamu melihat aku salat, berarti ini adalah hal yang boleh, gak mungkin. Nabi ini ikhlas, sebenarnya nggak ikhlas itu nggak mungkin, nggak bisa dilihat masalah itu. Yang bisa dilihat adalah zahirnya. Maka bagaimana ketika Nabi takbiratul ihram, seberapa Nabi ini mengangkat tangan, apakah segini, sedada, sebahu atau setelinga, seberapa Pak? Sebahu atau telinga? Ada yang bahu, ada yang telinga, atau dua-duanya? Ya, dua-duanya boleh, ya. Ada yang sebahu juga boleh, setelinga juga boleh. Nah, artinya sesuatu yang zahir. Kemudian bagaimana ketika Nabi SAW itu rukuk, ya. Apakah lurus, apakah goyang ke bawah, atau goyang ke atas, ya. Ini adalah urusan-urusan zahir, ya. Kemudian bagaimana ketika Nabi SAW sujud, ya. Apakah sujudnya, nah, gimana, apa yang diletakkan saja, ya. Jadi apa misalkan yang sudah diletakkan, ada anggota berapa? Anggota 7. Yang pertama apa? Batok, ya. Ya, jika untuk batok sama apa? Sama hidung, ya. Ini satu paket. Batok dan hidung satu paket. Kemudian yang kedua apa? Dua telapak tangan. Dua telapak tangan berarti 3. 1, 2, 3. Yang ketiga apa? Ya, apa? Lutut, ya, 2 lutut berarti 5. Yang berikutnya, yang 2 berikutnya adalah apa? Risi, ya, kaki. Maka kaki itu harus diletakkan begini, ya, nggak boleh selalu nambang begini, nggak boleh kakinya. Istilah kalau orang Jawa madal ini. Ya. Nah, itu artinya melihat bagaimana Nabi ini mempraktekkan ibadah yang bersifat zahir. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah contoh manasik dariku, manasik haji. Jadi manasik haji yang diperintahkan untuk mengambil contoh dari manasiknya Nabi, ini tentu perbuatan-perbuatan yang sifatnya zahir, yang bisa dilihatnya. Bagaimana Nabi ini tawaf, bagaimana Nabi ini sa'i, bagaimana Nabi ini melempar sumroh, ya, dan yang lainnya. Itu dari yang bersifat zahir. Nah, kemudian bisa disimpulkan bahwasannya memperbaiki ibadah yang zahir, memperbaiki ibadah yang sifatnya zahir, itu paling tidak ada 6 hal. Ibadah yang sifatnya zahir atau amalan zahir itu bisa dikatakan itu baik apabila memenuhi 6 hal atau 6 perkara. Apa itu? 6 perkara adalah yang pertama sebab, yang kedua jenis, yang ketiga jumlah, yang keempat tata cara, yang kelima waktu, yang keenam tempatnya. Bisa ulang?
Apa tadi? Yang pertama adalah sebab, yang kedua jenis, yang ketiga jumlah, yang keempat tata cara, yang kelima waktu, yang keenam tempat. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah sebab. Ibadah itu harus sesuai dengan sebabnya. Kalau tidak maka tidak bisa. Misalkan orang ketika ingin sholat tahiyatul masjid, sebabnya apa Pak? Sebabnya masuk masjid. Jadi orang yang akan sholat tahiyatul masjid, sebabnya adalah masuk masjid. Orang tidak masuk masjid, tiba-tiba sholat tahiyatul masjid, boleh tidak? Tidak, namanya tahiyatul rumah misalkan. Ya nggak ada. Ya, karena nggak ada sebabnya. Sebab yang dicontohkan Nabi SAW itu adalah sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Ya. Makanya misalkan ada pertanyaan ya, ketika ada sebuah instansi atau kantor ya, yang tidak pernah digunakan sholat, hanya digunakan untuk Jumatan, ada nggak tahiyatul masjid di situ? Tidak ada. Tidak ada, karena itu bukan masjid. Adapun yang sudah dikhususkan untuk sholat berjamaah, maka itu termasuk bagian dari masjid. Misalnya telkom, ya, itu kan sudah dikhususkan untuk sholat, ya, itu akan mungkin 5 waktu ada berjamaah di situ, maka itu dianggap sebagai masjid. Meskipun bisa jadi suatu saat nanti hilang, ya, maksudnya untuk bisa jadi untuk yang lain ketika sudah mungkin ada perpindahan dan yang lainnya. Tapi kalau seperti itu statusnya sementara menjadi masjid. Nah itu yang namanya sebab. Ya maka kalau tidak ada sebab ya tidak bisa. Maka maksudnya tiba-tiba tahiyatul masjid tidak masuk masjid ya tidak bisa ya. Itu karena sebabnya. Maka ada sholat tahiyatul masjid. Yang pertama sebabnya. Yang kedua adalah jenisnya. Ibadah itu bisa dikatakan baik bolehnya apabila sesuai dengan jenisnya. Apabila tidak sesuai maka sudah tidak boleh. Tidak boleh, harus sesuai dengan jenisnya yang dicontohkan oleh Nabi SAW atau yang ditunjukkan di dalam hadis maupun ayat Al-Quran. Contoh misalkan orang yang berkorban. Apa binatang yang boleh dikorbankan Pak? Unta, ya. Apalagi terus saya kafir bodoh. Unta, sapi, kemudian kambing. Lalu kebu boleh tidak? Ya boleh, kebu ini jenis dari sapi tadi, ya. Karena kebu ini dianggap sejenis ya, pada sapi. Domba boleh tidak? Ya, boleh, domba ini sejenis dengan apa? Dengan kambing ya. Jadi harus sesuai dengan jenisnya. Misalkan ya misalnya Pak Haji punya kuda banyak 100 misalkan. Tiba-tiba ketika datang ilmu kurban, wah saya itu nggak pelihara sapi, nggak pelihara kambing, nggak pelihara unta, karena saya punya banyak kuda, saya berkorban kuda. Karena kuda saya banyak, boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Karena tidak ada turunan, tidak sejenis ya. Dan tidak ada tuntunannya ya. Apalagi saya tak korban ayam, tak korban mentok ya bisa ya. Nah kalau dibuat sedekah ya bisa, silahkan buat sedekah. Tapi kalau diniatkan untuk berkorban maka tidak bisa ya. Karena jenis yang disebutkan oleh Nabi SAW hanya itu min bahimatil an'am, yaitu adalah unta, sapi dan kambing. Adapun tadi kerbau dan domba itu adalah sejenis, maka sejenis dari itu ya. Maka nah itu yang berkaitan dengan jenisnya. Baik. Kemudian yang ketiga ya, yang berkaitan dengan jumlahnya. Nah, yang berkaitan dengan jumlahnya. Jadi jumlah dalam masalah ibadah yang sudah ditentukan, ya maka harus sesuai dengan jumlahnya. Ya.
Sholat subuh berapa rakaat? 2. Saking semangatnya, wah ini saya tak 4. Boleh enggak? Ya enggak boleh. Karena enggak sesuai dengan jumlahnya. Melempar jumlah berapa ringgit? 7 ya, 7. Saya tak 17. Makanya enggak boleh, enggak bisa. Karena jumlahnya sudah jelas, ya, sudah disebutkan. Kecuali memang yang tidak dibatasi jumlahnya. Zikir, ya. Zikir setelah sholat, ya. Membaca istighfar berapa kali? 3 kali, ya. Nabi hanya mencontohkan, ya, istighfar yang berkaitan dengan sholat hanya 3 kali. Astagfirullah, ya. Maka ada orang yang mengatakan, wah, ini kalau 3 terlalu sedikit, salah tambah saja supaya banyak itu juga pahalanya juga semakin banyak. Ya maka tidak bisa, ya. Kemudian misalkan menjadikan 10 atau 30, maka tidak bisa. Ya. Ini yang ada kaitannya dengan tadi, ya, ketika dikaitkan dengan sholat, ya. Adapun ketika di luar itu maka bersilakan, kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfarnya. Membaca subhanallah, ya, berapa kali? 30, 33. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kemudian orang yang mengatakan saya tak membaca 333 kali, ya maka tidak boleh. Tidak boleh. Ketika dikaitkan dengan apa? Dengan zikir setelah sholat, ya. Lo kan baik. Orang membaca tasbih kan baik, orang membaca takbir kan baik, orang membaca tahmid kan baik, iya baik, benar. Bacaan takbir baik, bacaan tahmid baik, bacaan tahlil baik. Tapi jika dikaitkan suatu hal yang sudah dibatasi, maka tidak boleh dilebih-lebihkan. Adapun perintah, wahai orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang punya itu zikir yang mutlak, yang tidak ada pembatasan, yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Adapun yang ada kaitannya dengan sholat, yang tidak boleh ditambah-tambah, ya. Tentu sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menambah, ya, misalkan istighfar Nabi misalnya 10 kali, maka Nabi ini bisa-bisa aja, ya. Nabi bisa, ya. Tetapi ketika Nabi tidak 10, ya, karena memang menunjukkan bahwasanya yang perintahnya adalah 3 kali, ya. Baik, ini adalah berkaitan dengan jumlahnya, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah tata caranya. Jadi yang keempat adalah sesuai dengan tata caranya, ya. Misalkan sholat, ya. Sholat itu dimulai dengan apa? Gerakan sholat yang pertama apa? Takbiratul ihram, ya. Misalkan dengan membaca takbir, ya. Allahu Akbar, ya. Sebenarnya apa saja baru, ya. Allahu Akbar, ya. Kemudian ada orang misalkan, karena saya ini orang Indonesia, ya, dan saya tidak paham bahasa Arab, maka takbir itu akan saya terjemahkan. Allahu Akbar. Boleh kan? Enggak boleh, ya. Enggak boleh. Karena Nabi mencontohkan apa? Takbir lafaznya Allahu Akbar. Tidak boleh, ya. Apa caranya itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, ya. Maka nggak bisa dibalik, nanti saya salam dulu, takbirnya terakhir, ya. Ya maka nggak bisa, ya. Ini berarti tidak sesuai dengan tata cara yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ada para sahabatnya yang ingin beribadah yang tidak sesuai dengan yang petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dilarang. Maka dilarang. Ketika ada sahabatnya, yaitu sahabat Amr bin As, ya, ketika ingin melakukan, ya, puasa sunnah, ya, ingin melakukan puasa sunnah, maka ditunjukkan oleh Nabi, silahkan kalau puasa sunnah, puasa
3 hari setiap bulan. Maka kata Amr bin As, kalau cuma 3 hari setiap bulan saya ini mudah Rasul. Ya udah, kalau mudah berarti sepekan 2 hari ya, Senin dan Kamis. Ini masih gampang ya. Ya udah, kalau masih mudah berarti puasa Daud ya. Sehari puasa, sehari enggak, puasa Daud ya. Maka beliau masih mengatakan masih mudah Rasul. Maka mengatakan apa? Tidak ada yang lebih baik dari puasa Daud. Tidak ada yang lebih baik dari puasa Daud. Menunjukkan puasanya itu harus sesuai dengan tata cara yang diperintahkan oleh Nabi SAW ya. Buktinya ketika Amr bin As ini ingin puasa terus tidak diperbolehkan. Begitu pula ketika ada seorang yang datang kepada Nabi dan salah satunya juga mengatakan demikian ya. Yang 3 orang itu salah satunya mengatakan saya akan selalu puasa setiap hari. Maka Nabi pun mengatakan saya puasa kadang sudah tidak. Jadi kadang Nabi itu puasa kadang tidak. Ada orang yang mengatakan saya akan selalu sholat malam terus. Maka Nabi mengatakan saya juga akan sholat malam kadang tidur. Yang satu mengatakan saya tidak akan menikah, saya akan fokus ibadah. Maka Nabi mengatakan akan menikah. Dan bahkan istri Nabi banyak. Kemudian Nabi mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang dia membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini Nabi mengatakan demikian. Jadi menunjukkan bahwasanya ibadah itu harus sesuai dengan tata cara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima adalah waktunya. Suatu ibadah harus sesuai dengan waktunya. Kapan ibadah itu disyariatkan? Kapan ibadah itu diperintahkan? Orang lagi semangat ya. Misalkan ingin melaksanakan sholat zuhur, dilaksanakan jam 10, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena belum masuk waktunya. Waktu zuhur ya mungkin kalau sekarang jam 11.46 ya, kurang lebih itu ya. Ini sudah setelah masuk waktunya. Kedua yang lainnya, orang ingin membayarkan zakat fitrah ya. Dibayarkan ya, di awal Ramadan atau di tengah-tengah Ramadan, boleh nggak? Nggak boleh ya. Karena belum waktunya. Paling tidak minimalnya 2-3 hari sebelum Lebaran ya. Maksimalnya sebelum sholat Id ya. Sesuai dengan waktunya. Kemudian ibadah kurban ya, itu juga harus sesuai dengan waktunya. Maka ada sebuah kisah ya. Dari sahabat Abu Burdah radhiyallahu ta'ala. Sahabat Abu Burdah ini pernah menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Id. Namun masya Allah tujuan beliau ini baik. Apa tujuannya? Tujuannya adalah kenapa Abu Burdah ini menyembelih sebelum sholat Id? Artinya setelah sholat ini sudah matang, sudah dimakan. Beliau itu ingin menjamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu ingin menjamu Rasulullah SAW setelah sholat Id kan mungkin sudah lapar ya, apalagi sholat Idul Adha ya, tidak makan dulu sunnahnya ya, otomatis setelah sholat Id lapar waktunya sarapan ya. Nah maka dia inisiatif ingin mengundang Rasulullah SAW setelah sholat Id. Karena betul diundanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diundang untuk makan. Makan apa? Makan daging kurban yang disembelih sebelum sholat itu sudah matang, sebelum sholat Id. Maka kata Nabi SAW, dagingmu adalah luhumus shadaqah, atau kama qala SAW, dagingmu ini daging sedekah biasa, bukan daging kurban.
karena belum sesuai dengan tata waktu yang ditentukan. Nah, padahal dia tujuannya baik, tapi tidak atau belum cukup hanya dengan tujuan yang penting baik. Saya tujuan seperti ini belum cukup, nggak bisa. Meskipun demikian harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, orang melaksanakan ibadah haji misalkan wukuf di Arafah ya, tanggal 9 Syawal ya nggak bisa karena belum datang waktunya, harus tanggal 9 Dzulhijjah ya. Itu sesuai yang ditentukan waktunya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah tempatnya. Ibadah bisa dikatakan bagus sebaliknya apabila tempatnya itu sesuai. Misalkan orang yang tawaf, itu tempatnya adalah mana? Ka'bah. Tawaf itu adalah mengitari Ka'bah. Maka tidak boleh tawaf di tempat selain Ka'bah. Maka karena ada seorang Ustaz yang menceritakan, katanya ada kisah kejadian nyata ya, bahwa ada seorang yang tawaf ya, katanya baru 2 kali kemudian sudah mengatakan saya lelah sekali ya tawaf, baru 2 kali padahal. Itu kenapa? Karena saya mengitari Masjidil Haram. Ya jelas ya. Kalau mengitari Masjidil Haram ya sudah 2 kali sudah sampai. Dan Nabi itu ceritanya bukan Masjidil Haram tapi mengitari apa? Ka'bah. Ini contoh yang tidak sesuai dengan tempatnya. Tempatnya tidak sesuai. Sudah bikin capek, tidak terima pula ya. Mau diminta-mintanya, maka tidak dibolehkan. Kemudian misalkan ada orang yang iktikaf ya, ada orang yang iktikaf tempatnya di masjid ya. Maka ada iktikaf di rumah yang tidak bisa. Saya iktikaf ketika di kamar. Itu bukan iktikaf, itu istrikaf ya. Ya, kemudian Nabi SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala ya memerintahkan iktikaf itu tempatnya di masjid ya. Nah, ya, jadi seperti itu ya. Berarti itulah beberapa landasan amalan agar amalan kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala harus memperbaiki zahir dan batin. Demikian Allah Taala alam bismillah. Mudah-mudahan dan terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri majelis kita dengan doa qanatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.